Put your fucking hand on the table, Dice. So this is why everyone hates you. Hand on the table, Dice. Hand on the fucking table! Halo Sobat Movie, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film gangster yang berjudul Savick. Film ini bergenre drama dan crime yang ditulis dan disutradarai oleh Sam Kelly. Film ini diangkat dari kisah nyata dari gangster jalanan di Selandia Baru selama 30 tahun. Penasaran dengan alur ceritanya? Tonton sampai habis ya sobat, biar nggak salah paham. Dan saatnya saya ucapkan selamat menyaksikan. Film diawali dengan memperlihatkan sosok Danny atau Demek, yaitu tangan kanan pimpinan gangster yang bernama Savick. Dia menemui Dice dan meminta iuran karena selama 3 kali Danny menemui Dice, ia beralasan jika ia tidak memiliki uang. Dice bilang jika Moses yaitu Presiden Savick telah membeli mobil limosin dari uang anggota Savick lainnya. Dan juga Dice bilang bahwa Danny sudah dibenci oleh anggota Savick lainnya. Mendengar hal itu, rupanya Danny tidak mengurungkan niatnya untuk memukul tangan Dice menggunakan palu. Dan film Savick pun dimulai. Pada tahun 1989, di markas Savick, Danny menemui pimpinan gangster yaitu Moses dan membicarakan jika anggota Savick semakin hari semakin parah. Ditambah dengan kedatangan anggota lainnya yang menagih hutang kepada Moses. Hal itu membuat Tak ingin mengkudeta kepemimpinan Moses. Mendengar hal itu, Danny pun merencanakan sesuatu supaya kepemimpinan Savick masih dipegang oleh Moses. Ketika sedang mengobrol, Moses dan Danny melihat mobil limosinnya sudah pecah di bagian jendela kacanya. Lalu Moses melihat 3 orang wanita itu hendak pergi, namun Moses akhirnya mengajak wanita itu datang ke rumahnya untuk bernyanyi dan meminum sirup marjan. Setelah selesai bernyanyi, Moses, Danny, dan wanita itu kemudian mengobrol tentang latar belakang keluarganya. Ternyata, wanita itu adalah anak dari seorang bankir. Dan Danny pun menanyakan, kenapa kau mau bergaul dengan anggota gangster? Kemudian, wanita itu menjawab jika ia ke sini untuk mengantarkan gadis-gadis itu. Danny pun menawarkan kokain kepada wanita itu. Setelah menghisapnya, wanita itu merasakan sensasi yang luar biasa di dalam dirinya. Hingga akhirnya, Moses pun pergi meninggalkan mereka berdua di sana. Di ruangan lain, anggota gangster bocil sedang asik-asiknya bernegosiasi dengan wanita cantik dan seksi. Setelah selesai bernegosiasi, akhirnya si Martin berhasil menembus ke dalam goa wanita cantik tersebut. Dan pengecerotan pun berlangsung. Kisah pun mundur ke tahun 1965, kita diperlihatkan dengan sosok anak kecil laki-laki sedang bermain di halaman rumahnya. Salah satu dari anak kecil tersebut, yaitu bernama Danny dan saudaranya yang bernama Liam. Kemudian mereka sedang menyantap makan malam dan menunggu ayahnya datang. Danny berasal dari keluarga yang sangat sederhana, dan ayahnya adalah seorang yang emosional dan pemarah. Saat sedang menyantap makanan yang apa adanya, adik perempuan Danny kemudian bilang jika mereka tidak pernah memakan daging selama ini. Mendengar hal itu, ayahnya pun langsung marah dan Danny pun langsung melindungi adiknya tersebut. Keesokan harinya, Danny mencoba mencuri makanan di sebuah toko. Saat sedang asik melakukan aksinya, tiba-tiba pemilik toko pun datang dan berhasil memergokinya yang bersembunyi di belakang ruangan. Danny mencoba untuk kabur, namun akhirnya ia berhasil ditangkap. Setelah itu, keesokan harinya, polisi pun datang ke rumahnya dan membawa Danny untuk masuk ke dalam penjara khusus anak-anak. Setelah ia sampai, rupanya dia satu sel dengan Moses kecil. Moses dipenjara karena ia menusuk seseorang. Kembali ke Danny, ia diperlakukan buruk oleh tahanan anak lainnya yang memiliki badan lebih besar darinya.
Sampai-sampai kalung pemberian ibunya Danny diambil oleh anak itu. Moses pun mendapatkan perlakuan buruk oleh petugas di sana, sampai keesokan harinya mereka mendapat hukuman untuk mengangkat kursi. Karena Moses dianggap petugas salah saat mengangkat kursi, akhirnya ia dipukul oleh petugas tersebut. Sebagai teman satu sel, melihat hal itu, Danny pun menolong Moses dan kemudian Danny memukul balik ke arah petugas itu. Kemudian, Danny mendapat hukuman atas perbuatannya tadi. Bahkan, petugas di sana yang disangka baik karena memberikan air susu, rupanya melakukan penyimpangan seksual terhadap Danny yang membuat matahari Danny tidak lagi bersinar. Pada tahun 1972, singkatnya, mereka berhasil kabur dari penjara itu. Kemudian, beranjak dewasa, mereka masih bersama-sama dan masih menjadi teman baik. Pada suatu ketika, Danny mencuri mobil dan membawanya menuju ke rumahnya. Namun, setiap sampai di depan pagar rumahnya, ia tidak pernah masuk ke dalam. Melainkan, ia menandai dengan goresan yang berarti ia sudah beberapa kali berkunjung ke rumahnya, namun tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Tetapi ia hanya melihat keluarganya dari kejauhan. Di tempat lain, Moses berusaha untuk memeras seseorang, namun rata-rata orang yang diperasnya mengacuhkan mereka. Lalu, Moses melihat beberapa geng yang di belakang bajunya bertuliskan nama gangster mereka. Gangster itu begitu ditakuti oleh orang di sekitar. Kemudian, dari sinilah awal mula Moses untuk membentuk gangster dengan nama Savage yang artinya kejam. Can't fuck with us anymore. Then let your fucking beast out, boys. Be a fucking savage. Di sebuah bar, Savage kedatangan gangster lain. Ternyata, salah satu anggota geng itu adalah Liam, saudaranya Danny. Karena kedatangan mereka memicu amarah Moses, padahal Danny sudah menjelaskan bahwa Liam adalah saudaranya. Moses menyuruh Liam untuk melepaskan jaket yang dipakainya. Karena jaket, simbol dari harga diri, Liam tidak mau untuk melepaskannya. Dan kemudian perkelahian pun terjadi, yang mengakibatkan Liam tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, ambulan pun datang dan membawa mereka yang terluka. Moses yang tidak terima dengan perlakuan Danny yang tidak setia dengan gengnya memutuskan untuk melepaskan jaketnya Danny dan menyuruhnya untuk tidak datang lagi ke sini. Di rumah sakit, Danny berhari-hari menjaga Liam dan tiba-tiba anggota gangster dari kelompok Liam datang dan lalu menghajar Danny. Dan kemudian Liam menghentikan mereka dan menyuruhnya kembali mengambil jaketnya di markas Savage. Danny dan Liam pun berusaha untuk memperbaiki komunikasi di antara mereka. Liam kemudian mengajarkan Danny menggunakan sepeda motor. Di sela-sela perbincangan, Liam meminta Danny untuk mengambilkan jaketnya di markas Savage. Dan kemudian, Danny dibawa ke tempat markasnya Liam. Setelah sampai, Danny mengatakan Savage pengecut. Setelah itu, Danny diterima di geng tersebut. Savages are pussies. Saat Danny berada di markas gangsternya Liam, kemudian Liam meminta Danny untuk memberitahu di mana letak markasnya Savage. Danny yang dilema akhirnya menuruti keinginan Liam untuk mengunjungi markasnya tersebut dengan membawa peralatan tempur seperti kayu, palu, tali, linggis, dan lainnya. Danny menyuruh Liam dan beberapa anggota lainnya masuk dari pintu samping, sementara Danny dan beberapa orang lainnya masuk dari depan. Ketika melewati tangga, Danny kemudian memukul teman gangster Liam yang berada di depannya, lalu memanggil Moses sampai ia terbangun dan melakukan perlawanan. Setelah berhasil dilumpuhkan, kemudian Liam dan beberapa orang lainnya masuk dan melihat Danny bersama Moses. Danny pun akhirnya sekarang melawan saudara kandungnya sendiri.
Setelah berhasil melumpuhkan Liam, Danny pun kembali mendapatkan kepercayaan Moses dengan memberinya kembali jaket yang bertuliskan Sevik. Kembali ke Danny, ia sedang berbincang dengan Moses dan menyatakan jika ia baru saja menghabisi tangan Dice seperti di scene awal. Ternyata, rupanya Dice adalah pelaku pemecah kaca mobil limosin Moses. Danny pun menjalankan tugas yang diberikan Moses untuk menghabisi Dice. Tak butuh waktu lama, akhirnya Danny mendatangi rumah Dice, tempat di mana ia bersembunyi. Setelah berkeliling, Danny kemudian memukul kepala Dice dengan menggunakan palu hingga tewas. Masih dengan Danny, ia bertemu dengan Moses dan menyatakan jika ia berniat untuk mengundurkan diri dari gangsternya. Tetapi, Moses langsung menolaknya dikarenakan anggota lain masih mempercayai Danny, dan di samping itu pula, sumber kekuatan Moses ada pada Danny. Moses bilang jika Danny benar-benar mundur dari Sevik, ia tidak akan pernah memaafkan Danny. Kemudian, Danny kembali menemui saudaranya, yaitu Liam. Dalam perbincangannya, rupanya ibunya Danny dan Liam telah mengusir ayah mereka sudah beberapa tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Danny pun merasa senang. Dan juga, Liam menasehati Danny untuk keluar dari gangster tersebut, karena ibunya mau menemui Danny kalau ia tidak bergabung lagi dengan gangster itu. Karena ego Danny yang masih tinggi dan watak yang keras, akhirnya ia meluapkan emosinya dengan memecahkan kaca mobilnya. Lalu Danny kembali lagi bergabung dengan teman gangsternya. Malamnya, Moses memberikan tugas kepada Danny untuk menghabisi Tak karena ia hampir saja tewas ditembak olehnya. Kemudian, Danny datang ke rumah Tak untuk menghabisi sesuai perintah Moses. Namun di sini tidak diperlihatkan apa yang dilakukan Danny. Tiba-tiba saja ia sudah keluar dari rumahnya Tak. Kembali ke markas Sevik, semua anggota rupanya berkumpul di sana. Moses yang menunggu kedatangan Danny untuk merayakan jika ia sudah menghabisi Tak. Danny yang sudah datang sedari tadi sepertinya sedang menunggu seseorang di dalam mobilnya. Singkatnya, ia pun masuk ke dalam markasnya dan rupanya ia datang bersama Tak. Dan faktanya, Tak masih hidup. Danny bilang jika ia sudah selesai dan akan keluar dari geng tersebut. Mendengar hal itu, Moses pun marah dan bilang ia tak mau lagi melihat muka Danny. Kemudian, anggota lain rupanya membawa bocil masuk ke dalam markas yang didapatnya di dalam bis kalau ia akan kabur dari geng tersebut. Lalu, ketika Moses menghajar bocah cilik itu, Danny kemudian membantunya dan membuat Moses dan Danny pun berkelahi. Sampai-sampai membuat Moses pingsan tak berdaya. Sebelum ia keluar, Danny mengajak Moses untuk ikut dengannya keluar dari geng tersebut. Karena jati diri dan komitmennya bersama Sevik, Moses pun tidak mau untuk keluar dari geng tersebut. Danny yang sudah keluar dari geng tersebut melepaskan jaketnya dan kemudian ia pergi bersama bocil. Rupanya tujuan Danny pergi untuk kembali ke rumah ibunya. Dan di sana ia bertemu dengan Liam. Danny akhirnya masuk melewati pagar rumahnya karena selama ini ia hanya bisa sampai pagar rumahnya dan tidak berani melewati pagar tersebut. Di ending film, kita diperlihatkan Danny dan ibunya berpelukan. Tamat, ending yang luar biasa. Itulah sobat, rangkuman film Sevik. Intisari yang bisa kita petik adalah dimanapun kita berkelana, pasti kita akan pulang pada akhirnya. Oke, sekian dulu alur cerita film dari saya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Nantikan di alur cerita lainnya. Dah.